Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa agar firman Tuhan yang akan saudara dengar boleh menjadi berkat buat saudara, menguatkan, menumbuhkan, bahkan memberikan pengharapan bagi setiap saudara dan saya. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau duduk diam dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, berkatilah umat-Mu, urapilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema pada hari ini adalah mengampuni itu indah. Terambil dalam Injil Lukas 15, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kisah anak yang hilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepadanya, hamba-hambanya, lekaslah bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Mengampuni itu indah. Gampang diucapkan, sukar dilakukan. Mengampuni dalam kamus bahasa Indonesia besar, kamus besar bahasa Indonesia, ialah memberi ampun atau memaafkan. Atau membebaskan tuntutan karena melakukan kesalahan ataupun kekeliruan. Mengampuni itu indah, artinya memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Mengampuni itu indah, artinya kita memberikan kesempatan kepada orang tersebut. Dan juga memberikan kesejukan bagi hati kita. Sebab dengan mengampuni, kita telah melakukan firman-Nya. Mengapa kita harus mengampuni? Kan itu pertanyaannya. Sakit banget Pak. Gak enak banget perasaannya. Jahat banget perbuatannya. Terlalu dalam pisau yang dia tusuk di belakang saya. Yang pertama, mengampuni itu indah. Karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Tuhan yang memerintahkan kita untuk mengampuni. Jika Tuhan yang memerintahkan, maka harus dilakukan. Tentunya perintah jika diabaikan ada konsekuensinya. Tetapi jika dilakukan, pasti ada berkatnya. Kalau Tuhan yang perintah, Tuhan juga yang mampukan. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan juga yang kuatkan. Kekuatannya dari Tuhan. Pasti sih ketika kita bilang Tuhan saya ampuni seseorang, pasti awal-awalnya sulit. Tapi ketika kita berani menyerahkan sakit kita, kecewa kita, pahit kita sama Tuhan, slow but sure, Tuhan kasih kekuatan untuk memulihkan hati saudara dan saya. Mengapa mengampuni itu indah? Karena kita telah juga menerima pengampunan. Efesus 4:32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan telah mengampuni kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan mati dan disalibkan di kayu salib. Untuk mengampuni kita. Untuk membebaskan kita. Sebagai orang yang telah diampuni dosanya, kita juga harus mengampuni orang bersalah kepada kita. Saudara masih teringat kisah tentang perumpamaan tentang pengampunan dalam Injil Matius 18:21-35. Di mana ada orang yang utangnya begitu banyak diampuni oleh raja. Dan orang yang utangnya begitu banyak itu keluar dengan pengampunan. Bertemu dengan temannya yang utangnya begitu sedikit. Tapi tidak diberikan pengampunan. Alkitab mengatakan orang tersebut diambil dan dilempar di mana tempat ratap tangis kertak gigi, bicara mengenai neraka. Mengapa kita perlu mengampuni? Karena ketika kita tidak mengampuni,
kita tidak memiliki hidup yang kekal. Setelah ingin hidup kekal, mulailah dengan mengampuni orang bersalah kepada saudara. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Hidup kekal atau eternal life adalah tujuan hidup kita. Alkitab dengan tegas mengatakan orang yang tidak mau mengampuni atau membenci saudara adalah seorang pembunuh manusia. Dulu saya kira pembunuh manusia yang ngambil nyawa orang. Tapi Alkitab memberikan kita higher standar yang lebih besar. Alkitab bilang kalau orang benci saudaranya, maka julukannya adalah pembunuh manusia. Tidak ada hidup yang kekal dalam dirinya. Ironisnya, firman Tuhan katakan apabila kita tidak mengampuni, maka kita dikategorikan sebagai pembunuh manusia. Saya sih nggak mau disebut pembunuh manusia. Saya mau disebut sebagai penyelamat manusia. Yang keempat, yang terakhir, mengapa mengampuni itu indah? Karena ketika kita mengampuni, kita akan merasakan damai sejahtera dan kenikmatan dalam hidup ini. Ayub 52 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang yang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang yang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub ayat yang ke-21-25 mengatakan demikian. Yang lain mati dengan sakit hati dan tidak pernah merasakan kenikmatan. Ayub memberikan kita gambaran bahwa orang yang bebal, orang yang bodoh adalah orang yang dibunuh oleh sakit hatinya. Orang yang bebal dimatikan oleh iri hatinya. Orang yang masih sakit hati mati, yang lain mati dengan sakit hati dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Anda boleh sukses dalam hal materi dan finansial. Jabatanmu boleh bagus, posisimu boleh hebat. Tapi kalau saudara memiliki sakit hati, kepahitan, kebencian dan tidak melepaskan itu semua, pelan tapi pasti di dalam diri saudara akan dikerogotin. Ada sebuah penyakit yang mengakibatkan kita tidak dapat menikmati hidup. Kemana-mana rasa sakit itu perintah kita. Kemana-mana rasa kecewa itu nuntun kita. Kemana-mana rasa trauma itu membatasi kita. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk saya dapat mengampuni? Yang pertama, minta Tuhan yang memampukan. Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berkata, "Ya Bapa." Sebuah seruan penyerahan diri kepada Bapanya di surga. Yesus tahu bahwa dalam wujud sebagai manusia hanya kekuatan dari Bapanya yang membuat dia dapat mengampuni. Bayangkan di tengah-tengah rasa sakit yang begitu dahsyat, rasa kecewa, rasa malu yang begitu luar biasa, di tengah-tengah kekejian manusia yang dilakukan kepada penciptanya, Yesus tetap dapat mengampuni. Yang kedua, yang terakhir, meminta Tuhan untuk memberikan kita roh pengertian. Lukas 23:34 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat." Ungkapan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat adalah sebuah pengertian, sebuah roh pengertian dari Yesus terhadap kesalahan orang lain. Jikalau kita mendapat perlakuan yang tidak seharusnya kita tanggung, maka kita meminta kepada Allah untuk memberikan kita roh pengertian bahwa sesungguhnya mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya mereka hanya dibodohi oleh keadaan. Sebagai penutup, Yesus berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Dan jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan." Matius 6:14-15. Yuk sama-sama mengampuni. Look inside of you. Cek dalam diri saudara. Adakah masih kebencian? Adakah kepahitan? Adakah orang yang belum saudara ampuni? Mungkin dia papamu, mamamu, adikmu, kakakmu, temanmu, sahabatmu, atau bahkan mungkin orang-orang di gereja saudara. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang lain juga boleh beroleh berkat karena pengampunan saudara berikan. Karena yang punya surga crazy in love with you. Dan sama-sama kita datang sama Tuhan. Kami mau mengampuni.
Kami mau mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh lagi. Mungkin ketika engkau angkat lagu ini, Tuhan ingatkan seseorang. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ada lebih sungguh lagi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi, amin, kepadaku, mengasihi lebih sungguh.